Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Saham pilihan pertama datang dari perbankan Big Cap BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas. Nanti kita akan coba ulas lebih detail lagi dengan supportnya di 4.000, resistennya hingga ke Rp4.550 per saham. MYOR dari Consumer direkomendasikan buy 2.670, resisten hingga ke 2.850. Dan terakhir ada Saratoga atau SRTG direkomendasikan buy, supportnya di 2.000, resistennya hingga ke 2.520. 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBRI, MYOR, dan juga Saratoga. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku Financial Expert Ajaib Sekuritas. Ibu Ratih, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama dari perbankan Big Cap BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas Ibu, kita akan review lagi secara lebih detail untuk BBRI. Anda lebih rekomendasikan akumulasi buy, level akumulasi ideal untuk BBRI dengan ditutup hari ini 4250, Ibu Ratih. Baik, jadi kalau untuk BBRI memang secara teknikal ya ini ada di area level supportnya. Ada potensi membentuk pola bullish engulfing di area support, jadi ada potensi lanjutkan fase reversalnya dari fase bearish jangka pendeknya. Untuk secara teknikal bisa pertimbangkan area resistnya di 4.550, untuk area supportnya 4.150 sampai di area 4.000. Untuk secara sentimen menarik ya, baru hari ini akan di-announce ya terkait dengan BBRI punya dividen interim sebesar 135 per saham. Untuk dividennya 20,3 triliun rupiah, yang dimana kalau kita hitung dengan yieldnya di level sekarang 4250 ya sekitar 3%-an ya, hampir 3,1%-an. Jadi secara sentimen menarik, secara teknikal ini ada technical rebound, jadi bisa pertimbangkan untuk area support dan juga resistennya tadi. Dalam 6 bulan terakhir koreksi dalam sudah terjadi dengan harga sebelumnya di 5.500-an, kemudian BBRI koreksi ke 4.200-an, Ibu Ratih. Dalam jangka menengah dan panjang ataupun juga jangka pendek, Ibu, pola dari saham BBRI, jangka pendek masih downtrend tidak? Kalau untuk jangka pendek kita lihat udah mulai sideways ya, dan kalau kita lihat dari asingnya juga kan cukup masif ya, jualan di BBRI itu udah 35 triliun dari awal tahun. Jadi harusnya udah mulai mereda untuk kita lihat outflow di saham BBRI. Jadi sebenarnya menarik ya dengan yield dividen yang tinggi, belum nanti kita lihat dividen final di tahun depan. Jadi secara yield dividen dengan harga sekarang saya rasa menarik buat yang mau akumulasi untuk jangka pendek, udah di area support menarik, untuk jangka panjang juga menarik untuk dapetin yield yang lumayan tinggi nih di saham BBRI. Kita nunggu yield tahun depannya juga untuk dividen. Oke. Baik, tapi dari sisi kinerja seperti apa Ibu Ratih setelah kita melihat kinerja kuartal ketiga, kuartal 2 dan kuartal pertama, bagaimana Anda melihat proyeksi kuartal keempat ataupun full year di 2024? Baik, kalau untuk di kuartal 4 ya kita memang belum melihat ada potensi gitu ya perbaikan, karena memang sebenarnya sama ya, suku bunga kita juga masih di level 6%, itu juga pasti akan mempengaruhi kualitas aset juga, sedangkan ini yang jadi concern beberapa pelaku pasar ya terkait dengan kualitas asetnya BBRI, kemudian cost of fundnya BBRI. Jadi memang untuk di tahun ini sepertinya harusnya masih cenderung moderate gitu ya untuk kinerjanya. Jadi kita lihat untuk di jangka panjang gitu ya, selain yield kita lihat ada perbaikan kinerja di jangka panjang. Di tengah mungkin ke depannya kita udah ada misalnya dari stimulus pemerintah dan sebagainya mendorong konsumsi di sektor SME. Baik, BBRI samping yang pertama hari ini ditutup menguat di 1,92% di 4250, intraday hari ini sempat ke 4280 dan proyeksi di tengah tahapan pembagian dividen dan juga kinerja full year di 2024. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, Ibu Ratih, ada MYOR, Ibu. Analisis dan pertimbangannya, MYOR masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, untuk MYOR sendiri ya kenapa jadi salah satu pilihan stock pick di hari ini, karena memang untuk MYOR sendiri kita lihat secara teknikal dulu. Secara teknikal harga sahamnya sebenarnya masih cenderung sideways, tapi tertahan di area level supportnya 2650 sampai 2600.
ada potensi ya lanjutkan fase bullish continuationnya MYOR setelah fase sideways-nya ini ya, nanti mungkin bisa dipertimbangkan area resistance terdekat di area 2790 sampai di area 2800, dan untuk resistance selanjutnya di 2850. Untuk MYOR sendiri kita melihatnya salah satu sektor yang defensif juga di tengah potensi daya beli yang turun karena PPN juga naik gitu ya, dan juga tingkat suku bunga yang cukup tinggi saat ini, dan diproyeksikan masih akan di level 6% ya di pertemuan RDG di pekan ini. Baik, seperti apa dampak MYOR Ibu terhadap pelemahan nilai tukar rupiah hingga ke 16.000? Ini lebih ke arah dampak positif atau negatif Ibu, terutama dari sisi bahan baku mungkin? Baik, jadi kalau kita melihat sendiri kita harus bedah lagi ya seperti apa cost of goods sales-nya, COGS-nya. Kemudian kita lihat lagi kan sebenarnya memang MYOR ini kan bahan bakunya memang masih impor. Tapi ini jadi salah satu sektor yang defensif juga ya di tengah daya beli masyarakat untuk barang konsumsi discretionary, konsumsi non primer itu berpotensi mengalami penurunan. Jadi bisa pertimbangkan di tengah daya beli yang cenderung koreksi, bisa pertimbangkan saham-saham di sektor konsumsi primer. Kemudian juga dampak pilkada itu juga jadi katalis positif lah untuk saham karena dibandingkan dengan pilpres ya, di pilkada ini lebih ada dampak positif lah buat di sektor konsumsi primer, karena kalau di pilpres kemarin tuh lebih ke media ya, media untuk campaign dan sebagainya. Target resisten tadi Ibu hingga ke 2850, ada peluang tidak MYOR balik kembali ke 3.000-an? Kalau untuk ke 3.000-an apakah ada kemungkinan? Kalau untuk ke 3.000-an untuk saat ini sih kita masih melihatnya secara moderate ya. Bisa pertimbangkan tadi area resisten terdekatnya sih di area 2.800. Kalau misalnya memang breakout di level resisten sideways-nya di 2.800, ada potensi ke level resisten selanjutnya di 2.850. Itu untuk MYOR ya secara jangka akhir tahun lah. Baik. Dari MYOR pemirsa kita beralih ke saham pilihan yang terakhir datang dari Saratoga atau SRTG. Saya ulang kembali rekomendasi buy, supportnya di 2.000, resistennya hingga ke 2.520. Range-nya cukup lebar ini. Saya akan juga sampaikan update penutupannya hari ini. Untuk Saratoga ini ditutup melemah di 1,70% di 2310. Analisisnya untuk SRTG Ibu Rati? Baik, untuk SRTG bisa pertimbangkan untuk spekulatif buy atau buy ya di level sebenarnya kalau misalnya mau spekulatif buy bisa pertimbangkan area akumulasinya di 2.300 sampai di area closing hari ini 2.310 ya. Jadi bisa pertimbangkan area akumulasinya di level tersebut dan pertimbangkan level supportnya di 2.200. Jadi kalau misalnya breakout di 2.200 ada potensi ini patah tren ya. Jadi tadinya sideways ini lanjutkan atau reversal ya ke fase bearishnya. Jadi bisa pertimbangkan area level supportnya di 2.200 dan untuk area resisten terdekatnya di 2.520. Untuk secara sentimen sih kita lihat kinerjanya ada turnaround story ya di 9 bulan kemarin, dari baik itu dari revenue-nya maupun juga dari bottom line-nya, dari labanya. Jadi kita melihat ada sentimen positif lah sampai di akhir tahun ya untuk kinerjanya SRTG karena ada turnaround story tadi. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBRI, MYOR dan juga SRTG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita masih punya beberapa pertanyaan lagi, terutama menjawab nanti pertanyaan di WhatsApp interaktif, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tapi sebelum jeda saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini untuk indeks harga saham gabungan, posisinya sampai sejauh ini masih melemah, tapi pelemahannya sudah mulai terbatas di 0,90% dan ditutup di level 7.258.631. Intraday hari ini sempat ke 7.329.307. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, posisi pelemahan lebih ke arah terbatas meskipun masih di atas
0,80%, tepatnya di 0,90%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 melemah di 0,40%, Jakarta Islamic Index tertekan di 1,90%. LQ45 melemah di 0,46%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Properti jauh memimpin pelemahan. Ada PANI hari ini melemah di atas 14%, di mana dari sisi sektornya melemah di 2,95%, teknologi juga turun dalam di 2,30%, transportasi dan logistik melemah di 1,90%, barang baku juga melemah di 1,060%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan BBRI dari perbankan Big Cap 4260, tadi pun juga sempat kita ulas. Cuan hari ini tetap cuan di 9326, Raja masih melanjutkan penguatan. Di tengah rencana IPO anak usaha menguat di 2860 dan GPSO menguat di 12.266. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada PANI ditutup melemah 15.900, Goto di 72, Telkom tertekan dalam di 2.660 dan BBNI melemah ke 4640. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Rati, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan selanjutnya ada Bapak Wimur menanyakan Goto, support dan resistennya. Baik, untuk Goto saat ini memang harga sahamnya cenderung bearish ya, melemah di pekan lalu, di pekan ini, awal pekan ini masih cenderung melemah. Udah dekat di area level supportnya di area 70, jadi kalau misalnya udah punya bisa pertimbangkan area level supportnya 70. Untuk resist yang terdekat di 76. Masih dalam rangkaian profit taking Ibu setelah Goto sempat menyentuh di 80-an? Kalau kita lihat dari candlestick hari ini ya, volume jual yang cukup tinggi ya, di tengah candlesticknya juga harga open sama harga lowestnya cukup jauh range-nya. Kita lihat sih masih ada aksi profit taking gitu ya. Jadi bisa dipertimbangkan area level supportnya 70. Itu untuk Goto. Baik. Selanjutnya ada Bapak Robertus menanyakan saham pakan ternak ini Bu. Ada Java, support dan resistennya 1950 hari ini ditutup flat. Baik, untuk Java secara tren masih cenderung uptrend ya, strong uptrend. Tapi kita lihat volume akumulasi udah cenderung menurun. Jadi strategi seperti apa? Jadi kalau misalnya udah punya, bisa pertimbangkan strategi level supportnya yang bisa dijaga itu di area 1880 sampai di 1850. Itu untuk Java. Jadi bisa di hold aja as long as masih di atas level supportnya tadi 1850 sampai 1880. Itu untuk Java secara teknikal. Jadi bisa pertimbangkan area supportnya. Baik, Bapak Frans dari Jakarta menanyakan saham AADI. Ibu Rati nyangkut di 11.000 Ibu. Apakah ada kemungkinan kembali ke 11.000 tidak? Atau ada peluang untuk melakukan averaging down? Baik, kalau kita lihat untuk AADI, mungkin kita lihat secara sektornya juga harga batubara beberapa hari terakhir ini memang koreksi. Terakhir, walaupun memang masih di atas level 130 US dollar per metric ton. Jadi secara tren harga komoditasnya juga masih koreksi. Strateginya sih kalau misalnya masih misalnya nyangkut di 11.000 ya better di hold aja ya. Secara valuasi juga masih cenderung murah. Pertimbangkan untuk area supportnya di 8.900. Untuk area resisten terdekat, yang terdekat sih di 10.000. Itu untuk ADI. Jadi kalau misalnya nyangkut di 11.000 ya pertimbangkan untuk di hold aja. Baik. Masih dari Jakarta ada Ibu Ika menanyakan BBRI. Tadi pun juga kita ulas, sebenarnya sudah kita ulas. Review singkat saja untuk BBRI pasca dari rilis dividen interim. Target sampai dengan akhir tahun untuk BBRI. Baik, untuk BBRI secara teknikal tadi ada potensi rebound ya, bullish engulfing di area support. Ada potensi ke resistennya BBRI yang terdekat di 4.500-an. Jadi strateginya ya bisa diakumulasi buy buat yang mau akumulasi ya di level sekarang. Tadi untuk level resistnya 4.500 sampai 4.550, level supportnya 4.150 sampai di area. Oke. Baik, Bapak Indar dari Bali, PANI, tadi pun juga sempat kita ulas. Sebenarnya review singkat saja, apakah sudah boleh masuk dengan koreksi dalam hari ini?
Baik, untuk PANI better wait and see dulu ya, kita lihat tekanan jualnya cukup tinggi, volume jualnya juga cukup tinggi. Ya. Jadi better wait and see dulu sampai ke level supportnya ya di level 15.100 sampai di area psikologisnya 15.000. Oke. Itu yang dipertimbangkan ya jika memang mau buy on weakness. Bapak Gede dari Bali menanyakan PGEO Ibu. Hari ini ditutup melemah 2%. Untuk PGEO, ini trennya baik itu jangka pendek, jangka panjang cenderung bearish. Strategi seperti apa? Belum ada reversal jangka pendek maupun juga jangka menengah. Strateginya masih wait and see. Untuk area level supportnya di area 900. Untuk area resistnya saat ini belum ada potensi reversal ya. Jadi masih bisa pertimbangkan area level supportnya aja dulu di 900. Itu untuk PGEO. Kita ke Padang, Sumatera Barat. Ibu Rati, ada Bapak Dedi, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham unik Ibu, Ultima Nitra Tbk. Saya mau tanya potensi saham unik untuk esok hari jangka pendek sepertinya yang terlanjur beli di harga 550 Ibu. Hari ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, 460 nyangkut di 550 untuk unik. Baik, untuk unik apakah menarik? Kalau kita lihat secara teknikal sih ada potensi rebound ya di area support, membentuk pola Morningstar di area support. Jadi strateginya ya bisa pertimbangkan untuk spekulasi buy. Saat ini ada di area supportnya 444 sampai 460. Jadi bisa pertimbangkan spekulasi buy. Area resistance terdekat itu di 485 sampai 490. Itu untuk unik secara teknikal jangka pendek. Ada potensi rebound. Oke, 550 di hold saja. 550 better di hold aja. Oke, Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Rati, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Ibu. Baik, terima kasih Pak Del. Terima kasih ada Ibu Rati, Mustikoningsih Financial Expert Ajaib Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sun Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.